Selamat datang kembali di channel Back to School. Kali ini kita akan membahas bilangan prima. Apa yang bilangan prima itu? Saya punya artikel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini artikelnya. Teman-teman bisa baca pada poin nomor 1 ya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 dan faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau angka 4, 6, 9 itu bukan bilangan prima ya. Nomor 2, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, artinya bisa dibagi, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi teman-teman kalau saya uraikan di papan tulis itu seperti ini. Yaitu bilangan prima lebih besar dari 1. Berarti kalau 0 bukan, minus 1, minus 2, minus 3, semua yang negatif bukan. Semua yang negatif bukan bilangan prima, karena bilangan prima lebih besar dari 1, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nomor 2, poinnya hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau ada 9, bilangan prima bukan? Bukan. Kenapa? 9 itu bisa dibagi dengan 3. Ya kan? Bukan dibagi 1 dengan 1. Jadi contoh gini ya. Saya kasih 49. 49 bilangan prima bukan? Nih ya, nomor 3 dulu ya. Angka belakang ganjil 1, 3, 7, 9. Kalau ada angkanya lebih dari 2, terus kemudian ratusan, angkanya 3 angka, paling belakangnya pasti ganjil bilangan prima. Kalau genap udah pasti itu bukan bilangan prima, ya, diingat-ingat ya. Kalau genap udah pasti itu bukan bilangan prima, tapi kalau ganjil itu bilangan prima. Rata-rata angkanya 1, 3, 7, 9, tapi 9 ada yang bisa bukan bilangan prima. Nih, 49 contohnya. 49 itu bilangan prima bukan? Kalau bilangan prima itu hanya bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri, jadi cuman bisanya 1 kali 49 itu baru prima, nggak bisa dikali angka lain, nggak bisa dibagi apa-apa lagi. Sedangkan 9 bukan bilangan prima. 49 ya. Kenapa? Karena 49 bisa dibagi 7 kali 7 49. Contoh bilangan prima itu 23 ya. Ya kan, angkanya belakangnya 3. Betul. Poinnya nomor 3 kita lihat ya. Angka belakang ganjil, pasti ada angka 3, angka 1, angka 7, atau angka 9. Tidak angka 5 ya. Teman-teman, tidak angka 5. Kalau yang ada angka 5 kayak 625 itu bukan bilangan prima, angka belakangnya 5. Kenapa? Karena ini bisa dibagi. Nanti bisa dibagi habis, dibagi 5. Bisa ya. Jadi kalau ada angkanya 5, 0 itu bukan bilangan prima. Bilangan prima rata-rata 1, 3, 7, 9. Tapi memang tidak semua. Cara mengeceknya gimana? Nanti kita cek pakai nomor 4. Tidak habis dibagi. Jadi masih ada sisa. Kalau dibagi 2, dibagi 3, dibagi 5, atau dibagi 7, pasti ada sisanya. Berarti itu bukan bilangan prima. Ya, kita contoh angka 23. Kita balik lagi. 23 lebih besar dari 1. Betul. 23 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Benar nggak 23 hanya bisa dibagi 1? 1 dan 23 artinya 1 kali 23. Udah nggak bisa dikali-kali yang lain. Kenapa? Sekarang kalau kita kali 2 kali 12, 24. Nggak ada yang hasilnya 23 selain 1 kali 23. Jadi faktornya seperti ini. Hanya ada 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima. Angka belakang ganjil, 23 itu ganjil. 3 kan ganjil. Angka belakang 7 contohnya apa? 17. 17 bilangan prima? Bilangan prima. Kenapa? Karena 17 hanya bisa dibagi 1 dan 17. Artinya 1 hanya bisa 1 kali 17. Tidak ada perkalian yang lain yang bisa menghasilkan 17. Tidak bisa dibagi apapun kecuali bagi dengan 1, ya hasilnya 17. Seperti itu teman-teman. Angkanya kan 7. Tuh, 17, 7. 3, 23. Pasti ganjil. Ya, nanti saya kasih lihat contoh-contoh angka bilangan prima ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini deh, aku kasih contohnya. Nih, tuh angka-angkanya ya. Teman-teman lihat ya. Banyak ya, mulai dari satuan hingga ratusan. Teman-teman perhatiin di sini. Angkanya belakangnya semuanya ganjil, yaitu 1, 3, 7,
dan 9. Tidak ada angka 5, tidak ada angka 0, dan tidak ada angka yang bilangan genap. 2, 4, 6, 8, itu tidak ada. Ya. Bilangan prima belakangnya semua ganjil. 1, 3, 7, 9, tapi tidak 5. 5 kan ganjil. Tapi 5 tidak termasuk bilangan prima. Ya. Kemudian teman-teman, kembali lagi kita ke papan tulis ya. Nah, poin nomor 4 yaitu tidak habis dibagi 2, 3, 5, atau 7. Kita balik ke poin yang nomor 4 ya. Tidak habis dibagi 2, 3, 5, 7. Artinya kalau dibagi dengan angka 4 angka di depan ini pasti ada sisanya. Saya kasih contoh bilangan prima yang pertama yaitu 67. Ya. 67 kita bagi 2 dulu. Berarti di sini 3. Di sini 6, sisa 7. 7 dibagi 2 tidak akan habis. Pasti nanti jatuhnya desimal. Itu bukan bilangan prima kalau jatuhnya desimal ya. Kemudian kita ganti di sini 3. Kan tidak habis dibagi 2, 3, 5, dan 7. Kita ganti sini 3. Kalau 3 berarti kan di sini 2 ya. Hasilnya 6 juga, sisa 7. Nah, 7 bagi 3 juga nggak habis. Pasti jatuhnya desimal lagi ya. Kita coba bagi 5. Ya, kita coba bagi 5. Di sini 1 ya. 1 kemudian 5 kan. Nah, ini 17. Jatuhnya kan 6 kurang 5 1, 7-nya turunin 17. Ini kameranya nggak fokus dari tadi. Yap. 17 bagi 5 nggak bisa. Ada sisa juga. Kemudian terakhir bagi 7. Adakah perkalian 7 yang hasilnya 67? Nggak ada. Adanya 7 kali 9, 63. Nah, jadi ini 67 merupakan bilangan prima. Ciri-ciri yang pertama adalah lebih dari 1. Ciri-ciri yang kedua hanya bisa dibagi. 67 hanya bisa dibagi 1 dan 67. Artinya cuma bisa 1 kali 67. Nah, itu bilangan prima. 67 bagi kali berapa lagi? Nggak bisa. Dia hanya bisa dikali 1 dan 67 udah. Nggak bisa dibagi-bagi kali berapapun nggak bisa. Itu bilangan prima. Dan tidak habis dibagi 2, angka 2, 3, atau 5, atau 7. Dan di belakangnya itu bilangan ganjil. Kecuali angka 5 ya. Jadi bilangan ganjil. Tapi tidak semua bilangan yang angkanya ganjil seperti 49 tadi yang saya kasih contoh ya, itu bukan bilangan prima karena masih bisa dibagi. Ya, tidak semua bilangan ganjil kayak 69 nih. 69 bilangan prima bukan. Kan ini angkanya ganjil di belakang. Kemudian ada angka 9. Belum tentu. Kenapa? Karena 69 kalau kita bagi salah satu nih, kita bagi 3. Pasti habis. Ini kan merupakan kelipatan 3 ya. 3 kali 2 6. 9. 9 bagi 3 3, 23. Jadi faktor dari 69 adalah, kalau kita uraikan ya teman-teman, 3 dibagi 2 dulu ya. 2 nggak bisa kan? 3 berarti 23 gitu. Itu faktornya 3 kali 23. Bukannya 69. Kalau bilangan prima kan harus 1 dikali bilangan itu sendiri. 1 kali 69. Sedangkan 3 kali 23 itu 69. Berarti faktor dari 69 yaitu 1, 3, 23, 69. Ada 4. Sedangkan bilangan prima hanya punya 2 faktor saja ya. Hanya 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 69 yang belakangnya ganjil, angka 9 belum tentu bilangan prima. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mau cara bagusnya apa? Kalau membedakan prima atau tidak prima, yang pertama dilihat belakangnya ganjil enggak, kecuali angka 5. Yang kedua kita dibagi 2 habis enggak, dibagi 3 habis enggak, dibagi 5 habis enggak, dibagi 7 habis enggak, seperti itu. Kalau tidak habis pecahan berarti dia namanya bilangan prima, tidak bisa dibagi apapun. Kalau pakai kalkulator sekarang enak ya, udah ada di kalkulator itu bilangan prima apa bukan gitu, atau di aplikasi juga ada sih. Sekarang saya kasih contoh 229, angka 9 lagi nih. 229 bilangan prima bukan? Kita coba bagi 2 ya. Udah kelihatan ya di sini kalau dibagi 2 ya. Ini 1, ini 2, ini 2, ini 1, 2 lagi ya kan. Ini kan 0 enggak usah ditulis 9. Nah, 9 bagi 2 enggak bisa. Pasti
ada pecahannya nanti, ada desimal. Sekarang kita bagi 3, udah saya rubah jadi 3 ya. Kita bagi 3, kita cobain, kita buktikan. Ini angka 229 yang tadi saya kasih lihat ya teman-teman ya, yang ada termasuk bilangan prima. Kita bagi 3, 7 kali 3 21, sisa 19. 19 bagi 3 nggak bisa. 19 aja bilangan prima, nggak ada temennya, nggak bisa dibagi apapun. Dibagi 3 nggak bisa, kita bagi 5. Kita coba ya. Kenapa kok bukan dibagi 2, dibagi 4, dibagi 6, atau dibagi 8? Nggak bisa. Dibagi 2 kan udah, tidak bisa dibagi 4, 6, 8 buat ngeceknya gitu. Tidak, karena 4 itu ini merupakan bukan bilangan prima, faktornya 2 kali 2. 6 juga sama, 2 kali 3. 8 juga sama, 2 kali 4 kali 2 kali 2. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh membagi bilangan dengan angka 4, 6, dan 8. Kita harus membagi dengan bilangan 2, 3, 5, dan 7 gitu. 229 kita bagi berapa tadi? 5 ya. 5 kali 4 ya, 20. Nah, 29 nggak bisa dibagi 5 ya kan. 29 pun sendiri bilangan prima. Yang terakhir kita bagi 7. Kalau 4-4-nya udah dibagi, berarti udah benar. Udah nggak bisa. 3, 21 ya kan, sisa 19 juga nggak bisa dibagi 7. Nah, berarti 229 termasuk bilangan prima ya. Teman-teman sampai sini sudah paham, sudah mengerti. Saya di sini hanya menjelaskan apa itu bilangan prima dan seperti apa ciri-cirinya, jadi teman-teman bisa membedakan. Karena saya mengerjakan buku ESPS 4 matematika yang punya ya di rumah, boleh dibuka halaman 61, 60 dan 61 soal bilangan prima. Nah, yang nonton video ini mudah-mudahan mengerti ya. Kan udah ada contohnya bilangan prima tuh apa aja. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.